Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas ya proses bisnis dari modul V dan Co. Sebenarnya modul V dan Co ini sebenarnya terpisah, tapi karena memang singkat, maka digabung saja jadi satu V dan Co pembahasannya. Baik, nah kita mulai dulu dengan modul yang V atau finance. Seperti kita tahu modul finance ini dipakai untuk men-track pembiayaan atau finansial. Jadi aliran uang yang terjadi di perusahaan, yang khususnya yang aliran uang yang dari luar berhubungan dengan luar, maksudnya dengan pembayaran ke vendor atau penerimaan revenue dari sales, seperti itu ya, arahnya ke sana. Oke, kita tahu seperti biasa kita mulai dengan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, yaitu selalu kita ngomong masalah organization. Kalau memahami modul SAP ini, kita pertama bicara dulu struktur organisasinya, kemudian nanti master datanya, kemudian proses. Untuk tambahannya nanti ada bagaimana reporting, karena sebetulnya prosesnya tuh sudah standar, sudah baku kalau finance itu mengikuti pakem akuntansi ya. Jadi sebetulnya walaupun prosesnya berjalan beberapa, intinya juga kalau kita tahu kan seperti biasa akuntansi itu prosesnya ada menulis dari mengumpulkan bukti transaksi, kemudian ada menulisnya ke istilahnya akun-akun, mempostingnya ke akun, terus nanti ke buku besar, terus baru ke neraca, seperti itu ya. Baru nanti jadi laporan keuangan akhirnya. Nah, sebetulnya itu kan sebuah proses juga, tapi kan kita bisa tahu itu dikerjakan di satu waktu, namanya accounting itu. Jadi memang agak sesuatu yang agak khusus, dan di akhir itu yang penting juga hasilnya adalah reporting, karena reporting ini nanti menjadikan membuat financial statement. Jadi kayak laporan rugi laba, terus laporan neraca, dan seperti itu, yang itu nantinya pasti dipakai bahkan untuk kemudian audit seperti itu. Makanya hasil keuangan itu harus menjadi juga reporting sebagai tambahannya. Jadi goalnya ini adalah untuk mendesain untuk mengumpulkan data transaksi yang menjadi fondasi untuk mempersiapkan standar portfolio of report ya, tadi ya, portfolio report tadi, financial statement, laporan keuangan. Laporan keuangan ini semua pasti butuh mulainya dari data transaksi yang terjadi sehari-hari, itu semua dikumpulkan nanti diakumulasi menjadi kemudian bisa dimunculkan pada laporan keuangan. Biasanya ini diperuntukkan untuk external party, tapi nggak selalu. Tapi biasanya ke external party tadi untuk audit, untuk laporan keuangan ke pemerintah dan macam-macam. Standar laporan keuangan tadi saya sudah bilang, ada cash flow, ada income statement atau laporan laba rugi, ada balance sheet atau neraca. Oke, audit ADN-nya ini internal, ini ada yang eksternal. Eksternal ini macam-macam ya, bank, auditor, dan seterusnya. Legal authorities, shareholder. Nah, kalau internal ya biasanya eksekutif. Semuanya, senior management, administrative staff, employee. Struktur organisasinya, di sini ada klien, ada company code. Ya, ini kita sudah biasa. Ini ada chart of account, ya ini yang agak berbeda. Jadi di sini ada semacam classification and costing of a group of general ledger account. Provide a framework for the recording value to ensure ini sebenarnya untuk mengumpulkan akun-akunnya tadi. Ya, jadi akun itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kelompok atau grup pengelompokan untuk transaksi yang mirip. Misalnya pembelian material. Nanti kan kita bisa dalam berlakunya sebulan bisa beberapa kali misalnya gitu ya. Nanti bisa di vendor 1, vendor 2 dan macam-macam. Itu semua kalau mirip bahwa itu adalah pembelian materialnya juga bisa berbeda-beda. Itu dikumpulkan jadi satu akun pembelian material. Misalnya gitu. Begitu juga yang penjualan, misalnya seperti itu. Itu jadi transaksi-transaksi yang mirip dikumpulkan dalam satu kelompok, namanya akun. GL account if not used but one or more company code.
Nanti ada credit control area, kita sudah tahu ini limit untuk user ya, untuk customer. So, ketika terjadi sales, ini bisnis area kemarin kita juga sudah bahas. Ini sepertinya klien, company code-nya, dua perusahaan besar, kalau chart of account-nya sama. Ini karena chart of account ini ibaratnya seperti policy ya, kebijakan. Jadi ini aturannya bagaimana pengelompokannya. Masing-masing tipe transaksi masuk ke akun mana dan akun mana, jadi itu disamakan. Karena ini nanti dipakai sama-sama. Terus nanti bisnis areanya ini contoh sepeda, bike, global credit code control juga sama untuk semuanya. Bisnis areanya sama untuk semua. Ini seperti yang kita bisa lihat, bisnis area across regional, jadi kebijakannya sama. Nah, kemudian master data yang dipakai namanya General Ledger Account, GL, General Ledger atau buku besar ya. General Ledger Account ini buku General Ledger itu semacam buku besar, itu untuk tempat buku untuk mengumpulkan tadi akun-akun tadi. Jadi kelompok akun-akun tadi yang sudah di kelompokan tadi kan mencatat transaksi yang diakumulasi itu dijadikan satu dalam General Ledger. Combination of company code and chart of account create a data storage area called General Ledger. Jadi namanya General Ledger. Ini ada company code-nya, ada chart of account. The General Ledger consists of listing the transaction affecting each account in the chart of account and the respective account balance. Ya, jadi ini tadi semua transaksi yang dikumpulkan dalam akun, chart of account, dan isinya berapa, nilainya berapa. Ini dipakai untuk persiapan membuat financial statement. Master datanya ada juga customer and vendor master data, tentu ya, karena kita pakai transaksi untuk melihat transaksi bersama dengan vendor sama berjamaah dengan juga customer, maka ada hubungannya juga dengan customer dan vendor master data. Ya, karena harus terdaftar dulu si customer dan vendor itu sebelum bisa bertransaksi dengan perusahaan kita. Ya, customer itu nanti masuknya ke akun receivable namanya di General Ledger. Jadi sebenarnya General Ledger bisa dibagi ibaratnya dibagi dua ya. Ada akun receivable, sub ledger, ada akun nanti payable. Receivable kan menerima uang dari customer, kita menerima uang kan, makanya masuknya akun receivable. Kalau ke vendor kan kita membayar, jadi akun payable. Ini jadi seperti itu ya, di dalam General Ledger itu bisa dibagi dua. Ini kalau yang sebelumnya tadi receivable berhubungan dengan sales and distribution dan via, jadi menghubungkan sales and distribution modulnya SD dan modul V, sedangkan ini menghubungkan modul MM dan modul FI. Kemudian sekarang kita ke prosesnya sebenarnya lebih ya ini kita posting AJL entry, jadi memasukkan di posting ya sudah gitu. Sebenarnya simpel ya, karena memang tadi saya bilang kan prosesnya sebetulnya walaupun kita tahu di accounting itu ada dari transaksi masuk ke buku besar, masuk ke akun, chart of account, masuk ke buku General Ledger, terus nanti masuk ke habis dari General Ledger datanya bisa kita pakai ambil untuk membuat nantinya financial statement. Tapi kan sebenarnya sekali masukkan transaksi udah otomatis proses di belakangnya itu berjalan gitu. Makanya jadi cuma seperti itu prosesnya, simple sepertinya ya. Gini aja, dimasukkan saja entry setiap transaksi, entry masuk apa, nanti sistem otomatis akan memasukkan ini ke dalam pengelompokannya. Terus akhirnya di reporting. Ya, reportingnya ini heavy reporting, account summary-nya gini, ini semua transaksi yang tercatat, debit kredit, apakah debit atau kredit, balance-nya seperti apa, setiap transaksi masuk dia akan tercatat. Nah, dari situ bisa kemudian di reportan dibuat neraca ya, neraca di mana kita tahu teori neraca jumlah aset, jumlah harta harus sama dengan jumlah hutang plus modal, seperti itu ya. Ini contohnya. Aset totalnya harus sama dengan total equity sama dibagi total liabilities atau hutang. Ini kan selalu seperti ini. Income statement ini laporan laba rugi, jadi revenue dikurangi expense, keluarnya net income. Revenue, expense, keluar net income, ini laba atau rugi laporannya. Statement cash flow ini untuk mengetahui aliran kas.
Jadi kasnya, yang uang lancarnya, ke masuknya berapa, keluarnya berapa. Jadi kita tahu punya kas berapa, karena kas ini yang penting kan untuk transaksi. Ini nanti bisa di di ini cuman ini prinsip-prinsip dalam SAP ya. Jadi ada detail-detail bahwa setiap nomor ada dicatat nomornya dan seterusnya. Ini ada juga once written to the SAP database, a financial document when impacting of the financial of the company cannot be deleted. Jadi di sini kebijakannya. Jadi beda kalau kita pakai buku gitu ya zaman dulu terus bisa di-tipex gitu. Nanti kalau salah, kalau di SAP begitu sudah masuk ya sudah. Kalau ternyata kok kemudian ada salah nih, kok hasilnya nggak matching gitu ya, bisa kita perbaiki tapi tetap lognya akan tersimpan. Jadi tidak overwrite kalau di SAP itu kebijakannya. Nanti kita ada pembenaran gitu, tapi yang lamanya tetap ada. Ini kan untuk mencegah kan ketika diaudit, diubah-ubah datanya itu kan untuk mencegah. Kalaupun diubah-ubah datanya tetap ada lognya, jadi ketahuan recordnya. Nah di SAP seperti itu. Jadi sifatnya nggak kayak tipek dihilang di override ya, tapi cuma mengganti untuk membenarkan itu, tapi akan kecatat. Jadi ketika ada perubahan akan kecatat di lognya. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat dari sisi proses bisnisnya. Saya lihat. Oke. Ini proses bisnis dari finansial dulu. Ya kita lihat ya, ada pembuatan new account, ya create account, create cost element. Di sini buat new account ya. Kan tadi misalnya di awal-awal perusahaan memang baru berjalan, terus dia pembelian material A ternyata punya inovasi, sepeda tipe baru butuh material baru, berarti kan ada pembelian akun apa yang dulunya sepeda itu misalnya sepeda sebenarnya udah komplit ya, tapi mungkin mau dipasang spion sepedanya itu kan, jadi butuh spion barang kan, harus pembelian material spion misalnya baru atau apa gitu kan ya, atau ada akun baru lah, istilah pengelompokan transaksi baru. Nah itu kan dibuat create akun baru, nanti cost elemennya apa, terus masuk. Kalau enggak ya kalau sudah ada misalnya yang sudah sering ada ya pembelian material atau penjualan, misalnya penjualan sepeda gitu kan, baru misalnya produk baru kan ada penjualan baru. Kalau enggak ya langsung lewat. Kalau dia ciptakan baru nanti diposting journal entries-nya. Jadi setiap transaksi masuk. Jadi semua kesimpan di GL ya. Nah, nanti kalau sudah posting journal entry, nanti bisa jadi di FI itu ada dua kan tadi sebenarnya, based on-nya GL ini akun receivable sama akun payable, artinya ada menerima uang sama membayar uang. Nah, kalau menerima uang itu dia akan create invoice, prosesnya membuat invoice, kemudian post kalau sudah dibayarkan, misalnya ternyata create invoice ini kan biasanya ada panah keluar ya, dikirim ke siapa gitu ya, ke ini berhubungan misalnya dengan sales and distribution atau dengan yang lain, itu pasti berhubungan. Nanti akan menerima hasil uangnya, dia akan ngecek kalau misalnya ternyata sudah masuk uangnya, jadi dia akan post incoming payment. Dia akan ini proses ngecek kan, sudah masuk uangnya seperti itu. Jadi ujungnya udah sistem terupdate, kemudian financial report di displaynya ya, di displaynya di mana di sini ada balance sheet, income statement, sama cash flow. Tapi kalau dia misalnya jalurnya ada membayar, ya dia mengirimkan uang kan, mengirimkan uang sama ke sini. Seperti itu. Itu adalah untuk modul FI. Nah, kemudian bagaimana untuk modul CO yang kontrol? Nah, kontrol ini sebenarnya sangat berhubungan dengan modul FI. Jadi ya, kita lihat lagi. Sebentar. Ya. Nah, kita lihat ini sekarang untuk model kontrol.
Kenapa dijadikan satu? Sebetulnya kalau tadi modul SI itu kan ada kata-kata dia fokus ke eksternal, sedangkan modul CO ini fokus ke internal. Jadi sifatnya dia sebetulnya untuk controlling saja alur uang yang ada di perusahaan. Karena kita tahu begini, sebetulnya kan di perusahaan itu besar kan, artinya ada departemen-departemen, ada unit-unit bisnis, dan mereka berbeda-beda, ada keuangan, ada produksi, dan macam-macam. Dalam sehari-harinya mereka pasti butuh uang kan, minimal untuk bayar gaji orang. Tapi kan selain itu mereka butuh uang untuk operasional sehari-hari, apapun bentuknya, macam-macam. Ya kadang beli snack kalau menerima tamu, dan macam-macam seterusnya. Artinya mereka ada budget, ada anggaran yang mereka pakai. Nah, biasanya di income state di laporan keuangan akhir yang tadi 3 tadi itu kan semua sudah dijadikan satu, jadi skala besar untuk satu perusahaan. Tapi sebetulnya kita ingin tahu nge-track ya, si top manajemen pasti pengen tahu nge-track sebenarnya setiap departemen pengelolaan uangnya bagaimana, apakah bagus atau enggak gitu ya. Jangan sampai ada suatu dengan uangnya ternyata cuma dipakai untuk hura-hura saja pegawai bagian unitnya, tapi tidak tepat sasaran. Nah, itu kan perlu kita ketahui. Jadi aliran besar dari keuangan yang utuh di organisasi terus ke masing-masing unit itu. Bisa jadi di masing-masing unit mirip karena kan tapi mereka beda-beda komposisinya, tapi mirip, ada untuk bayar orang, sama-sama bayar orang, sama-sama bayar perlengkapan kantor, sama-sama bayar dan macam-macam. Nah, ini perlu dikontrol. Jadi managerial accounting adalah asset term controlling. It's designed to collect transaction, provide a foundation for preparing internal report. Jadi ini untuk internal report dan support decision making within the enterprise. Jadi yang akan dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan oleh top management. Ya, jadi ada cost center, profit center, sama budget analysis. Ini targetnya eksekutif, senior manager, departemen manager, controller, cost akuntan. Jadi memang orang-orang top manajemen, bagian yang mengambil keputusan. Strukturnya ya seperti ini. Represent the legal and organizational view of an enterprise. Jadi intinya oleh manajemen gitulah untuk penggunaan oleh manajemen. Ini ada klien, company code sama ya, controlling area, operating concern. Nah, ini yang agak berbeda. Represent a part of an organization for which sales market is structured in an uniform manner. An operating profit for the individual market segment can be calculated. Multiple controlling areas can be sent to one operating concern. Ini controlling area. Nah, ini kan bisa jadi tadi karena justru sekarang dari yang tadi saya bilang dari yang utuh organisasi, yang laporan utuh organisasi justru ingin dipecah-pecah untuk dilihat unit-unit apa. Makanya ada controlling area. Jadi kalau tadi ada yang global concern tadi untuk yang besarnya aturan-aturan, kalau finance kan banyak pakai kebijakan-kebijakan yang umum karena sama untuk semuanya kan, karena tujuannya untuk jadi satu untuk satu organisasi itu seperti apa ini laporan keuangannya. Tapi kalau di sini kan untuk fungsinya kontrol, maka ada kontrol per unitnya. Kalau di sini kita lihat contoh sudah ada karena ada dua major area kan, Amerika sama Eropa, pasti mereka dipisah, beda cara penguliannya. Dan juga di dalam masing-masing unit itu juga akan terpisah. Seperti itu. Makanya ada controlling area. Master datanya ada profit center sama cost center. Jadi ini cuma pengelompokan mana sih yang unit-unit yang sifatnya dia profit center. Contoh sales dan seperti production. Ada yang sifatnya cost center, biasanya yang back office ini. Jadi mereka memang tidak ada revenue generation, tapi mereka kan butuh uang saja kan untuk anggaran sehari-harinya. Internal order, revenue element. Ini temporary cost collector rebound for cost containment, not responsible for revenue generation. Ini jadi it's used to plan, connect, and monitor the cost with the district of event. Ini untuk ada untuk apa? Yang sifatnya data yang untuk hal-hal yang khusus seperti piknik, trade show. Jadi yang apa ya? Yang memang biasa marketing yang hal-hal yang tidak ada hubungannya sama produksi. Jadi tapi pengeluaran. Jadi kan kalau misalnya kita kayak perlengkapan atau apa itu kan sebenarnya nanti masuk ya ke harga jual. Biasanya kan kita tahu ya itu proses yang sudah belajar cost management. Ini sebenarnya perwakilan cost management. Jadi ada
biaya tenaga kerja, biaya material, sama biaya overhead gitu. Tapi nanti juga itu untuk harga pokok produksi. Tapi kemudian ketika mau cari harga jual nanti harus kita masukkan juga biaya marketing dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi, dan di luar itu sebenarnya ada yang kayak untuk menjaga kelanggengan hubungan kerja dan macam-macam kan, piknik atau apa-apa. Nah, itu ditambahkan di sini. Ini temporary. Nanti terus kira-kira mau masuk yang kemana, itu yang bisa diarahkan nanti supaya bisa masuk ke catatan financial statement. Revenue element ini one-to-one linkage mapping between general ledger revenue account and CO revenue element. Oke, ini ada satu hal yang penting. Gini, ini kan sebetulnya financial accounting dan managerial accounting ini berhubungan. Artinya yang utama kan sebenarnya di sini ya, di mana kita sering kalau belajar accounting atau apapun itu di sini sebenarnya, di mana kita punya ledger, general ledger, terus ada income statement, ada balance sheet yang biasa kita tarik dari data-data di general ledger, kita bisa mengeluarkan ini income statement sama balance sheet. Dan kita tahu tadi laporan laba rugi atau income statement itu isinya adalah revenue kurangin expense, ya nanti ketemu profitnya. Nah, tapi kita lihat expense di sini adalah total ya. Jadi untuk satu perusahaan, misalnya pembayaran gaji itu ya untuk satu perusahaan di total. Nah, tapi kan sebetulnya kita tahu di unit-unit yang berbeda mereka juga punya pembayaran gaji dan macam-macam gitu ya. Mereka, nah ini itu harus kita misalnya kita pilah-pilah kan, gaji karyawan itu untuk karyawan unit mana gitu kan, harus ada laporannya supaya kita tahu kinerjanya. Nah, ini sebenarnya itu yang kemudian kita transfer untuk kita breakdown itu ke manajer accounting, tapi harus ada hubungan. Harus ada hubungan. Nah, hubungannya di sini kita lihat. Jadi total expense account yang ada di financial accounting itu nanti namanya jadi primary cost element di controlling. Nih, primary cost element, ini primary ya. Ini totalnya sama di sini. Nah, nanti primary cost ini yang kemudian dipecah-pecah tadi berbagai unit, namanya secondary cost element. Jadi secondary cost element itu seperti pecah-pecahnya primary cost element ini. Jadi dibagi-bagi. Nanti ini bisa dikumpulkan aggregated cost element. Nah, ini ada untuk manajemen costingnya nanti total aggregate cost element di sini yang bisa kita lihat di managerial accounting untuk pengambilan keputusan. Jadi hubungannya ada di sini. Jadi apa yang total cost yang akan masuk di finance itu adalah primary cost element di sini. Gitu ya, ini untuk gambaran. Jadi di sini jadi primary cost element originate in the general ledger within FE and are automatically transferred to CO when an FE transaction is recorded in the general ledger. Sedangkan secondary cost element use exclusively in CO for allocation and statement between the among cost center. Jadi seperti itu ya. Nah, ini seperti ini contohnya co-master datanya. Jadi untuk copy center activity, jadi dia harus ada ini apa ya? Istilahnya ada unit pembagi. Ini ditentukan nih. Misalnya kita cost centernya terkait aktivitas copy center, fotokopi. Nah, yang butuh fotokopi itu kan bisa jadi executive office, maintenance department, IT department, beda-beda unit juga butuh masing-masing. Tapi ini totalnya berapa? Ini kan ini yang ada di catatan perusahaan. Nah, kita mau membagi-bagi ini gimana? Nah, ini ada unit pembagi. Bisa jadi ini contohnya pakai jam ya. Total jamnya berapa gitu. Bisa jadi uang, ini nilainya pakai nilai uangnya berapa. Ini tergantung mau pakai apa total membagi. Tapi intinya seperti ini. Kita lihat. Jadi ada yang totalnya ini dibagi untuk masing-masing unit perusahaan. Itulah yang jadinya tadi primary ke secondary. Ini sekarang ke prosesnya, cost element, the origin of cost. Ini kita lihat. Jadi sebenarnya prosesnya itu cuma pemindahan intinya, pemindahan bagaimana expense yang ada di FI itu kemudian dibagi-bagi di CO. Jadi ini contoh, jadi ada dua jalan ya, ada budgeting, ada pelaporan expense. Kalau budgeting itu kan penganggaran, jadi dari perusahaan menentukan anggaran kamu untuk 1 tahun ini segini,
dia untuk satu akun, kemudian dibagi-bagi ke unit-unit. Nah, itu kan pembagian anggaran. Tapi kalau pelaporan expand itu dari bawah kumpulan berapa terus dimasukkan ke FI. Nah, ini posting primary cost element. Jadi di sini dilihat ini dari FI dia menganggarkan 1.500 untuk cost center A, untuk biaya cost center A. Ini primary cost element. Nah, kemudian ini kan diambil ya dari expense-nya itu untuk cost center A. Ini transfer dari FI ke CO. Prosesnya seperti itu, proses transfernya. Nah, dari cost center elemen A ini nanti dibagi-bagi cost center 1, 2, 3 tadi ke unit-unit tadi. Unit-unit yang berbeda, yang kecil-kecil tadi di jatah. Ini jadi secondary cost element. Prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya cuma memindahkan dari V ke CO untuk budgeting ya, ini untuk budgeting, terus dari V ke CO sebagai primary cost, nanti dari primary cost dipecah-pecah ke secondary cost element. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini kita ambil ini dari primary cost element karena kita ngambilnya berdasarkan akun di general ledger, di chart of account tadi. Rent expense sudah dikumpulkan, pokoknya ini total yang namanya transaksi yang termasuk dalam sewa, ini supply, ini labor, ini kan udah, ini kita ambil jatahnya primary cost totalnya untuk copy center. Nah, ini nanti dibagi-bagi untuk beberapa departemen yang berbeda. Nanti masing-masing dapat jatah berapa. Ini kan ada pembagian lagi. Dari yang 1.500 ini rent sewa 1.500, supply 2.500, labor 2.000, ini ditotalkan segini. Nah, nanti dibagi-bagi. Ini dapat, jadi di sini 1.800 ini adalah gabungan dari proporsi untuk ketiga ini. Jadi dia dapat rent berapa, dapat supply berapa, dapat labor berapa. Tapi totalnya 1.800, ini 3.000, 1.200. Seperti itu. Kita mungkin ini cuman untuk lebih jauh, untuk memahami lebih jauh tadi konsepnya ya. Nah, ini kalau assessment kan kebalikannya ya. Jadi kebalikannya dari budgeting tadi, jadi pelaporan dari satu yang kecil untuk dikumpulkan. Jadi co-modul sebagai kesimpulan dia akan terhubung dengan fee, udah jelas, tapi dia juga terhubung dengan MM, SD, dan PP. Karena tadi mereka sebenarnya kan untuk budgeting kan dibagi ke semuanya ya, dan pelaporan mereka juga semuanya bisa dilihat seperti itu. Nah, sekarang kita kemudian ini sudah habis ya. Kita kemudian ke ininya saja. Ke model proses bisnisnya. Di sini bisa dilihat untuk yang GBI, untuk yang Co. Jadi awalnya pertama dia apakah kita manage cost center ini ya, estimate cost. Jadi bisa aja dibagi dua, cost center accounting sama produk cost. Di sini kalau kita lihat. Jadi ini ada hubungannya sama ini yang cuman cost center. Ini ada yang kalau kita misalnya membuat produk cost. Jadi kita estimate cost terus manage pricing. Jadi dia bisa dipakai seperti ini. Jadi untuk harga lah, untuk pengelompokan harga ini bisa ya estimate cost untuk manage pricing di sini. Tapi untuk yang umumnya cost center accounting ini ada controlling database-nya. Pertama kita melakukan manage cost center. Jadi cost centernya apa? Ya, tadi sebenarnya cost centernya kita mau untuk apa? Untuk copy center misalnya untuk masalah fotokopi, untuk masalah piknik atau seperti apa. Nah, ini nanti ini kan yang primary cost-nya. Terus nanti dibagi-bagi ini laporan ya. Ini laporan, ini bukan budgeting. Ini untuk yang pelaporan. Jadi mulainya dari sini. Cost center, nanti post secondary cost-nya itu apa masing-masingnya. Nanti costing activity-nya itu apa. Jadi ini proses activity-nya, costing-nya. Di setiap ada cost atau apa dilaporkan, nanti baru dikumpulkan jadi diposting di primary cost. Ya, masuk ke controlling sebagai primary cost, itu otomatis akan connect sama ini pay expense ya. Jadi di sini tercatat sebagai expense. Nanti di review dan assessment, bisa di review dan assessment, dilakukan review dan assessment. Seperti itu. Ini prosesnya proses laporan, bukan proses budgeting. Kalau budgeting kan kita kebalik mulai dari primary cost
terus nanti dibagi-bagi ke secondary cost. Nah, ini untuk tambahan ada produk cost, bisa melakukan estimasi cost. Karena apa? Karena sebenarnya di sini ini untuk ketika kita tadi untuk cost management, sebenarnya ada tambahan cost management, kan kita menentukan harga jual. Nah, berdasarkan harga produksi. Jadi ketika kita melakukan production planning, melakukan produksi. Nah, ini simple banget ya, production planning, production completion. Ini pasti update materialnya. Ini bisa dipakai untuk estimate cost, hingga bisa dipakai untuk manage pricing. Seperti itu. Nah, begitu untuk modul V dan Co. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum.